Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang wilayah. Tentunya kita sering mendengar istilah wilayah. Ada wilayah hutan, ada wilayah pantai, ada wilayah pertanian. Tapi, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan wilayah? Wilayah atau region merupakan ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah-wilayah sekitarnya. Secara ukuran, wilayah memiliki berbagai variasi, baik dari segi luasnya ataupun dari segi yang lain. Wilayah tersebut terdiri dari berbagai komponen. Ada komponen biotik, abiotik, dan budaya. Yang termasuk dalam komponen biotik atau makhluk hidup, di dalamnya ada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, dan udara. Dan komponen budaya di dalamnya ada kebudayaan dan teknologi. Adapun karakteristik khas pada suatu wilayah lebih dipengaruhi dari aspek fisik permukaan bumi dan budayanya. Contohnya, wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Dua wilayah ini bisa dibedakan berdasarkan mata pencahariannya, budayanya, interaksi antar masyarakatnya, ataupun dalam hal penggunaan lahan di wilayah tersebut. Selanjutnya, menurut Hudson, Glashow, dan Huisman, wilayah dibagi menjadi dua kategori, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang dimaksud dengan wilayah formal adalah suatu wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, atau sering disebut sebagai uniform region atau wilayah yang seragam. Pada umumnya, wilayah formal didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, jenis vegetasi, maupun aktivitas manusianya. Contohnya, wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan mempunyai keseragaman berupa morfologinya, yaitu ketinggian dan kemiringan lereng. Berbeda dengan wilayah pertanian. Kriterianya berdasarkan pada jenis tanaman dan pengolahan lahannya. Jadi bisa kita simpulkan, karakteristik tipe wilayah formal meliputi yang pertama, tipe homogenitas atau disebut juga homogeneous region, formal region, ataupun uniform region. Yang kedua, bersifat statis. Yang ketiga, tidak aktif. Yang keempat, terbentuk karena adanya keseragaman atau kesamaan baik kriteria fisik atau sosial. Dan yang kelima, wilayah inti umumnya terdapat di bagian tengah. Selanjutnya, mengenai wilayah fungsional. Wilayah ini adalah wilayah yang banyak diatur oleh beberapa kegiatan dan saling terkait, ditandai adanya interaksi dengan wilayah sekitarnya. Misalnya, wilayah Jabodetabek. Secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya. Di situ bisa kita lihat, pusat kegiatan utamanya adalah di Jakarta, sedangkan wilayah-wilayah sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Bekasi sebagai penopang kegiatan di Jakarta. Sedangkan karakteristik tipe wilayah fungsional yaitu 1. Tipe heterogenitas atau disebut juga functional region, organic region, ataupun nodus region. Yang kedua, bersifat dinamis. Yang ketiga, aktif. Yang keempat, terbentuk karena adanya kesamaan kenampakan.
Dan yang kelima, merupakan sebuah wilayah yang difungsikan. Selain itu, wilayah fungsional itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah adanya arus barang, gagasan, dan manusia. Sedangkan yang kedua, punya pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitar. Yang ketiga, pusat menjadi pusat pertemuan antar barang, gagasan, dan manusia secara terorganisasi. Sedangkan yang keempat, ada jaringan jalan tempat berlangsungnya tukar-menukar. Selanjutnya, pembahasan tentang pewilayahan atau regionalisasi merupakan proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Pewilayahan adalah upaya untuk membagi-bagi permukaan bumi ke dalam sebuah wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu. Contohnya, untuk perencanaan pembangunan, karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun secara fungsional. Selanjutnya, manfaat pewilayahan atau regionalisasi. Yang pertama, mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Yang ketiga, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Okay, thank you for your attention. See you next time with my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.